Di sini saya akan memberitahukan apakah dominan yang bakal terjadi di bulan Maret ya selama 1 bulan ke depan. Nah, jadi di sini nanti ini hasil ramalan ini akan kubacakan mengenai 3 ramalan show ya. Yaitu saya akan meramal dari tingkatan show paling akhir ya. Di sini nanti akan saya meramalkan dominan yang bakal terjadi itu untuk ramalan show babi, show anjing, dan show ayam ya. Nah, jadi sini saya akan meramalkan apakah dominan bakal terjadi ya. Karena memang di sini banyak teman-teman yang merequest bahwa ramalan ini cukup cukup lumayan jelas ya. Walaupun memang ada yang bilang bertele-tele, ataupun banyak omongan, banyak kata-kata, tapi juga cukup bisa lebih detail ya, lebih jelas untuk dikasih tahu ramalan ini ya. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan bakal apa yang bakal terjadi supaya Anda lebih banyak bisa mengoreksi diri ya. Jadi di sini ada juga teman-teman yang meminta bahwa ramalan ini terlalu jelas dan terlalu mendetail ya, terlalu terperinci sehingga ada orang yang menanyakan bahwa tidak perlu datang lagi ataupun untuk menanyakan konsultasi ya. Nah, jadi di sini ya kali ini saya akan uh, membacakan semua reading ya, yang pastinya bukan reading personal, tapi secara umum dan secara meluas ya. Kali ini untuk meramalkan show babi, show anjing, dan show ayam. Dari urutan yang paling akhir sampai ke atas ya. Nah, di sini nanti akan saya kasih tahu ya, apakah memang dominan bakal terjadi itu bisa membuat Anda lebih menjadi membina diri ataupun suatu hal yang baik. Di sini kita akan memberikan suatu ramalan yang secara terperinci supaya Anda benar-benar bisa tahu ke depannya ya, sehingga ramalan ini bisa membuka diri Anda lebih berhasil dan lebih suksesnya ke depannya ya. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya Evan Jaya di video channel YouTube ya. Untuk kita semua, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya teman-teman seperti biasanya. Nah, di sini senang kembali dengan Anda ya. Kali ini saya akan meramalkan 3 ramalan show ya. Nah, di sini dominan apa yang bakal terjadi di bulan Maret ya, selama 1 bulan di bulan ketiga ya. Teman-teman di sini bakal bisa tahu apakah yang bakal terjadi atau tidak. Semuanya pasti akan terperinci keluarnya ya. Sehingga di sini ya teman-teman tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu cemas ya. Di sini nanti akan mengambil satu di antaranya 3 dan di antaranya 5. 5 bakal terjadi sehingga di sini ya teman-teman pasti ada juga yang penasaran dan juga ada orang yang lebih suka penasaran tinggi ya, tidak ingin dikasih tahu lebih terperinci ya. Nah, jadi di sini ya semuanya berhubungan dengan request-request dari teman-teman subscriber ya. Nah, teman-teman di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bershow babi, orang yang bershow anjing, dan orang yang bershow ayam ya. Selama 3 ramalan show ini dalam satu video ini ya. Oke, teman-teman di sini sebelum saya melanjutkan video hasil ramalan ini dari kartu remi, saya akan melanjutkan semuanya itu dari lonceng berbunyi. Nah, di sini teman-teman, kartunya udah saya kocok terlebih dahulu ya. Kali ini saya akan meramalkan dulu dari tingkatan show yang terakhir, yaitu orang yang bershow babi ya.
Nah, di sini dominan apakah yang bakal terjadi? Dominan apakah yang bakal terjadi ya di sini ya teman-teman? Nah, Joker terbalik kan berarti di bulan 3 di bulan Maret tidak ada kedatangan dewa penolong ya. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti saya akan kasih suatu gambaran ya. Di sini Joker terbalik mengatakan bahwa tidak ada dewa penolong. Berarti di sini bisa dibilang usaha dan ikhtiar Anda, usaha dan rencana tujuan Anda itu ke depannya di bulan Maret, apakah benar-benar bisa melakukan sesuatu hal yang baik atau tidak? Karena di situ berdasarkan hoki rezeki Anda, bukan berdasarkan dewa penolong, tapi berdasarkan karma situasi kondisi yang Anda dapatkan, yang Anda alami, yang Anda hampiri ya. Nah, jadi di sini teman-teman, Joker terbalik mengatakan ada sesuatu yang mungkin Anda akan kembangkan dengan sendirinya, bukan dari orang lain ataupun bukan dari keluarga Anda sendiri, mungkin dari Anda sendiri yang uh, menyelesaikan itu semuanya itu yang berhubungan dengan karma kehidupan lampau ataupun hutang budi dengan orang lain di karma masa lampau ya. Di sini saya akan buka dulu 3 kartu. Nah, di sini 3 kartu ini mengatakan bahwa banyak gelap, kesedihan mengenai rezeki. Nah, jadi di sini bulan 3 ini ada sesuatu hal yang bakal Anda renungkan, Anda banyak suatu keluhan ya yang mengenai uang. Jadi di bulan Maret itu untuk orang Shobabi itu ada gelap dan ada rasa frustasi karena uang. Hoki rezeki Anda menurun ya. Jadi di sini untuk Anda hoki rezekinya tuh orang Shobabi itu ya boleh berikhtiar, boleh berpikiran panjang, tapi asal jangan berpikir negatif. Karena di sini, kalau saya lihat di sini di bulan 3, gambaran saya mengatakan bahwa Anda itu ceroboh, sembrono ya, sembarangan dalam menjalankan sesuatu. Mengambil keputusan kurang mapan, kurang ada ketetapan hati. Anda kurang bisa bijaksana dalam memakai uang. Karena Anda merasa bahwa Anda itu udah cukup. Merasa bahwa bisa menabung uang, tapi dari satu sisi Anda bisa cukup untuk membiayai ataupun memakai uang seperlunya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat, untuk orang Shobabi, gambaran ini mengatakan bahwa hoki rezekinya itu ada, tapi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda kerjakan di bulan Maret. Asalkan pengorbanan jangan terlalu besar ataupun terlalu memaksakan kehendak. Apapun yang Anda kerjakan, itu belum tentu dipaksakan akan mendapatkan suatu hasil yang baik. Untuk orang Shobabi, gambaran ini untuk yang masuk di tahun Shokerbau ini, alangkah baiknya kan pasti harusnya bagus ya. Tapi untuk masuk di, kalau untuk kalender Chinese, itu dimasuk di bulan kedua, ya, itu masih di bulan Februari ya, dia di bulan kedua untuk kalender Chinese. Kalau di sini kan kalender nasional bulan 3 ya. Nah, di sini Anda mau lakukan sesuatu boleh, Anda mau kerjain sesuatu boleh. Semuanya boleh asalkan sesuai jalan, sesuai pada tepat waktunya. Di sini gambarannya untuk orang Shobabi semena-mena, sesuka hatimu. Apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda inginkan, semuanya tidak berpikir panjang. Anda merasa bahwa, udahlah, beginilah, begitulah. Yang penting mah aku kan bisa dapat hal rezeki lagi. Yang penting mah aku bisa begini, begini, begini. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya untuk gambaran Shobabi itu, ya harus bisa balance, seimbang. Ya, bukan hanya segi uang, tapi hanya segi dari materi, segi dari cara berpikir Anda. Cara berpikir Anda juga harus bisa balance. Jangan hanya bisa memikirkan uang. Uang itu memang bukanlah segala-galanya, tapi dengan uang kita bisa membeli segalanya, ya.
Jadi di sini teman-teman, bukan hanya uang, tapi pemikiran juga kita harus bagus. Pemikiran kita juga harus bagaimana cara berpikir panjang, cara bagaimana mengolah, bagaimana cara memakai, bagaimana kita cara mengeluarkan uang itu, bagaimana cara kita mengorbankan uang itu. Jadi uang itu semua berdasarkan dari apa? Dari hati dan pikiran kita. Jadi kalau kita udah tidak punya hati nurani, apapun kita lakukan dengan sembrono, sesuka hati kita semena-mena, ya pasti tidak membuahkan hasil. Akhirnya pengorbanan lebih besar daripada pendapatan, rezeki yang Anda dapatkan juga tidak tidak apa sesuai dengan apa yang Anda harapkan, apa yang Anda inginkan. Nah, jadi di sini ya ini mengatakan bahwa bukanlah kesalahan dari Dewa Penolong, karena di bulan 3 ini Dewa Penolong tidak membantu Anda. Terus Anda sendirilah yang harus benar-benar bijaksana dalam pemakaian uang. Bukan orang lain, bukan dari Dewa Penolong, tapi dari diri sendiri. Ya, oke, di sini saya akan buka lagi 5 kartu. 5 kartu ya. Nah, jadi di sini 5 kartu ini mengatakan bahwa untuk orang show babi ini jangan sampai Anda jatuh sakit ya. Terus juga di sini jangan sampai Anda mencemarkan sesuatu hal yang sebenarnya sih bukan membuat Anda tuh frustasi depresi ya. Ini juga banyak marah, amarahnya ya. Nah, jadi di sini juga ya anda bertemu dengan orang ini, orang yang berkulit hitam, ya, rambutnya ikal. Nah, kurus tinggi langsing nih orangnya ya. Nah, bisa juga gemuk. Nah, jadi juga di sini, ini kalau saya lihat di sini ya, di sini tidak ada orang yang tidak diinginkan ya. Di sini sih cuman ada banyak halangan di bulan Maret. Jadi, Anda kerjakanlah dengan penuh kehati-hatian dan penuh dengan seksama lah. Jangan semuanya itu Anda kerjakan tapi tidak membuahkan hasil, hanya menghabiskan waktu dan tenaga Anda. Di sini Anda di bulan 3 Anda bakal jatuh sakit ya. Bisa juga berhubungan dengan magic ya, black magic yang mengerjai Anda. Jadi di sini ini ada kata tanda amarah ya. Di sini juga ada orang yang gak suka dengan Anda di bulan 3 di bulan Maret. Jangan sampai dia menghalang-halangi Anda ya di sini ya. Tapi kan sebenarnya kan di sini ada mengatakan bahwa Joko terbalik ya. Ini mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada tidak ada orang tidak diinginkan ya yang datang menghancuri Anda. Cuman di sini ada kata amarah dengan Anda. Jadi Anda jangan sampai membuat orang ini marah kepada Anda. Jangan Anda membuat sampai dia sakit hati dengan Anda. Dengan ucapan ataupun segala hal yang membuat Anda tuh jadi membuat dia tuh jadi sakit hati ataupun segala macamnya. Jadi di sini ini mengatakan bahwa untuk orang yang bersio babi, nah cukuplah dimengerti ya, cukuplah dipahami ya, karena semuanya itu tidak bisa dikerjakan dengan penuh seksama. Apapun yang diberikan juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi ya teman-teman, untuk orang yang bersio babi, satu, jagalah ucapan Anda, ya, jagalah sikap Anda, jangan sampai Anda merasa bahwa Anda itu uh, menyakiti perasaan orang lain sehingga yang tadinya di bulan Maret tidak ada sesuatu hal yang membawa suatu hal permusuhan ya sampai dihampiri dikasih kiriman ya oleh dukun santet ataupun yang membuat Anda jadi rusak. Jadi di bulan Maret ini Anda harus hati-hati lah. Pokoknya jangan pintar-pintar menjaga perasaan, harus pintar-pintar menjaga hati Anda dalam berucap. Apa yang Anda nilai belum tentu Anda itu menilai itu baik. Apa yang Anda lihat belum tentu itu adalah suatu kebenaran. Apa yang kamu lihat itu benar belum tentu itu benar. Karena harus kita dari diri kita sendiri apakah itu kita bisa merasakan bahwa itu tuh menilai itu benar atau tidak. Karena semuanya itu ya bisa dibilang ada benernya, ada salahnya. Ada salahnya juga ada benernya. Ada baiknya, ada buruknya juga. Nah, teman-teman ya untuk orang Shobabi di bulan Maret harus lebih banyak hati-hati, bertawakal ya, banyak waspada.
ya. Satu lagi juga Anda lebih banyak berdoa, berpengharapan tinggi di bulan Maret. Tidak ada semua hal yang bisa berjalan dengan baik jika tidak berdasarkan dengan doa, harapan yang tinggi. Ya, teman-teman di sini ya Anda perlu buang kesialan ya, karena di bulan Maret ini Anda penuh dengan kesialan. Jadi Anda harus lebih banyak mawas diri dalam suatu tindakan. Apakah dalam berbicara, dalam tindakan, juga dalam suatu hal yang membuat Anda tuh jadi agak susah gitu lah ya. Nah, jadi di bulan Maret ini Anda masih bisa menemukan jalan keluar asal Anda lebih jernih pemikirannya, berpikir bijaksana. Sehingga apapun yang Anda lakukan di bulan Maret dapat terlaksana dengan baik dan tidak mendapatkan suatu hal yang membuat Anda tuh jadi frustasi dan depresi. Oh ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan udah selesai untuk orang bersio babi. Kali ini saya akan melanjutkan untuk orang yang bersio anjing ya. Teman-teman di sini untuk orang yang bersio anjing, apakah dominan bakal terjadi di bulan Maret ya selama 1 bulan ke depannya ya. Di sini saya akan menarik dulu satu kartu karena kartunya udah saya kocok terlebih dahulu ya tanpa menghabiskan waktu Anda. Nah, jadi di sini teman-teman ini kartunya mengatakan bahwa banyak hambatan, banyak ujian dan cobaan di tahun Shio Kerbau ya. Kenapa bisa begitu ya teman-teman? Nah, untuk masuk di bulan 2 ya, kalender Chinese di bulan 1. Nah, ini kan sebenarnya kan bagus ya untuk masuk di bulan pertama tahun Imlek ya. Jadi untuk masuk di bulan kedua ya untuk orang yang bersio anjing ini ada banyak hambatan dan ujian yang memang Anda harus kerjakan, harus Anda lakukan karena semuanya itu tidak bisa berjalan dengan lancar dan mulus ya. Ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi depresi dan membuat Anda tuh jadi lengah ya di tengah jalan untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini saya akan menarik dulu 3 kartu. Apakah memang ada sesuatu dewa penolong atau tidak ya? Nah, jadi di sini ya teman-teman. Nah, ini 3 kartu ini mengatakan bahwa ini adalah orang yang tidak diinginkan ya, joker terbalik ya. Ini tidak datang menghampiri Anda ya. Tapi di sini ini ya ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dengan mereka ya. Suatu hambatan dan ujian ya. Nah, di sini mungkin yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan etika dan berhubungan dengan masalah Anda ya. Jadi sehingga di sini ini bukanlah suatu orang tidak diinginkan, tapi ada sesuatu hal masalah yang harus diselesaikan dengan baik. Ini sepasang ini yang membuat supaya Anda itu yang orang show anjing itu kayaknya seperti banyak kehidupan karma ya di masa lampau, banyak yang berhutang budi ya. Jadi sehingga di sini dia datang bertemu dengan Anda di kehidupan sekarang untuk menyelesaikan semua masalah di kehidupan lampau. Ya, mungkin di sini kan kita sebagai manusia kita tidak tahu ya apa sih yang namanya hutang. Nah, apa sih masalah yang sampai terbawa-bawa sampai ke kehidupan sekarang ya. Nah, ini adalah orang yang berkulit putih, ya maaf, ini ada orang berkulit hitam, rambutnya ikal, ya, dengan seorang wanita berkulit kuning langsat ya. Nah, rambutnya juga bisa panjang, juga bisa pendek. Nah, jadi di sini teman-teman, ini 3 kartu ini mengatakan bahwa ada sesuatu hal masalah yang harus Anda selesaikan. Mungkin dari masalah mungkin ya konflik ataupun ya mungkin masalah uang, masalah bisnis ataupun hutang piutang, hutang budi ya. Karena di sini ada sesuatu hal yang memang sangat rumit sekali ya, sehingga ini benar-benar harus benar-benar bisa diselesaikan. Ini kalau saya lihat sih yang namanya karma hutang budi itu uh, cukup lumayan berat ya yang bisa Anda rasakan. Jadi nggak semua hal itu bisa Anda selesaikan dengan baik. Ini adalah hambatan ujian. Maksudnya tuh ya kedepannya itu Anda tidak bisa lepas dari orang itu. Seorang pria yang berkulit hitam dan seorang wanita yang berkulit kuning langsat. Ini kalau gambaran saya melihat bahwa banyak hutang budi ini mengenai tidak menghargai dan tidak menghormati, ingin membantu tapi banyak keluhan ya, itu seorang wanita ya. Nah, di sini gambaran saya mengatakan bahwa seorang laki-laki itu
dia datang menagih hutang itu mengenai uang yang dilarikan oleh Anda sendiri di kehidupan sekarang. Jadi di kehidupan sekarang dia diketemukan dengan kamu ya untuk menagih semua hutang-hutang uang yang Anda ambil di kehidupan yang lalu ya, yang Anda ambil sama dia. Jadi sampai sekarang ya Anda ya kalau benar-benar bisa ya teman-teman ya yang namanya hutang budi, yang namanya mengenai hutang uang itu saya sangat susah sekali ya karena memang di sini saya tidak mau mengajari Anda tuh yang bukan-bukan ataupun yang tidak baik. Yang namanya uang ya, orang yang suka melarikan uang orang pasti di kehidupan yang akan datang pasti akan selalu ditagih-tagih ya sampai di kehidupan yang mendatang. Nah, jadi di sini ya teman-teman yang namanya uh, hutang budi, yang namanya juga tidak berpuas diri, mungkin juga di sini ada juga ya tidak melarikan uang, tapi di sini juga kalau tidak melarikan uang, uh, di sini mungkin dulunya kamu tuh di kehidupan yang lampau kamu ada seorang bos atasan, sedangkan orang ini yang datang mencari Anda itu, dia itu mungkin ada pegawai Anda di kehidupan yang lampau, jadi sekarang di kehidupan yang sekarang ini dia mungkin dia lebih kaya dan kamu tuh mungkin pas-pasan ataupun ya mungkin netral ya. Nah, jadi di sini ya mungkin dia bisa menagih hutang tuh mungkin kurang adanya berpuas diri dalam bekerja, dikasih penghasilan tapi tidak sesuai dengan tenaga yang dikorbankan. Nah, jadi di sini ini orang yang bersio anjing di tahun show kerbau, Anda selesaikanlah semua masalah itu yang kehidupan yang lampau. Karena Anda tuh banyak hutang dengan mereka. Ya, jadi bisa dibilang berpuas diri sangat kurang. Anda juga kurang bisa menghargai dan menghormati. Anda juga kurang berterima kasih di kehidupan yang lampau sehingga di kehidupan sekarang dia ingin membantu Anda tapi banyak keluhan. Banyak ya orang yang zaman sekarang itu banyak ingin membantu tapi mulutnya asing ngoceh terus ya. Banyak yang bilang aku kasihan sama kamu tapi ujung-ujungnya ngoceh terus sampai menghina kamu, sampai mengejek kamu. Kan ada orang seperti itu ya. Nah, itulah seperti itu ya teman-teman. Karena dulu-dulunya di kehidupan yang lampau itu Anda tuh bersikap tidak baik sama dia. Akhirnya dia membalas semua hal yang tidak baik itu di kehidupannya sekarang. Itulah namanya hutang karma ya teman-teman ya. Yang namanya hutang budi ya namanya ya kurang berpuas diri, kurang penghargaan dan kurang menghormati orang. Nah, terus juga yang seorang pria ya di sini ya kalau tidak Anda tidak melarikan uang dia, pasti antara bos dan atasan dengan karyawan pegawai. Ya, mungkin dengan gaji karyawan, mungkin dengan penghargaan, mungkin juga dengan mungkin ya dengan ketaatan, dengan kerajinan dan keuletan ya. Kerja selama ini mungkin rajin atau apa kan, tapi mungkin penghasilnya sangat sedikit sekali ya. Bisa dibilang bos atasan mungkin dulu kamu adalah sebagai bos ya mungkin kamu itu sangat pelit sekali ya. Selalu menentukan bahwa selalu mengutamakan loyalitas, kesetiaan, Anda selalu mengutamakan kerajinan, tapi di balik itu semua, bonus juga sedikit, kerajinan juga sedikit, gajinya juga pas-pasan. Ya mungkin di situ ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang namanya pekerjaan ya, bos dan atasan ataupun bos dengan karyawan ya. Nah, jadi di sini itu adalah banyak hutang karma budi ataupun hutang karma ya di masa-masa lampau. Jadi itu yang harus diselesaikan di bulan Maret. Nah, lalu dibacakan terlebih dulu 5 kartu ya untuk orang yang bersio anjing. Nah, untuk orang yang bersio anjing ini di sini mengatakan bahwa di bulan Maret ini tidak mendapatkan suatu hal yang baik. Di sini banyak merugi, banyak hal yang tidak baik yang Anda dapatkan. Di sini juga ada satu titik gelap. Di sini juga ada banyak halangan. Di sini jalan cahaya titik terang ada ya, tapi di sini juga ada jalan cahaya gelap ya. Nah, jadi di sini jalan cahaya titik terang, ini jalan titik gelap ya. Di sini juga ada keyakinan, tapi di semuanya itu tidak ada mendapatkan satu hal yang baik. Jadi di sini di bulan Maret ya untuk orang yang bersio anjing masuk di tahun show kerbau,
tidak mendapatkan suatu hal yang baik, malah Anda mendapatkan suatu pelajaran sangat berharga lah ya gitu ya teman-teman ya. Biasanya orang kalau udah terkena musibah ataupun ya sesuatu menjengkelkan itu pasti bisa membuat suatu berkat ataupun suatu pelajaran ataupun sebagai kata trauma lah ya dalam pelajaran kehidupan Anda. Nah, jadi di sini tidak mendapatkan suatu hal yang baik ataupun suatu hal positif yang bisa Anda petik ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat untuk orang show anjing tuh ya jangan terlalu frustasi dan depresi ya. Anda jangan takut. Ya, di sini bukannya Anda dilarikan uang Anda, tapi di bulan Maret ini banyak yang menjengkelkan, lingkungan sekitar Anda membuat Anda tuh kesel, banyak orang yang membuat Anda tuh jadi tidak baik, sehingga apapun tidak mendapatkan satu hal yang benar-benar bisa Anda raih gitu ya. Jadi kesempatan emas tuh ya ada baik, ada buruknya, jadi Anda bijak-bijaksanalah dalam pengambilan keputusan, karena di satu sisi Anda ditagih, di satu sisi Anda disuruh bayar, ya. Di satu sisi juga Anda mendapatkan suatu hal yang baik, ya. Maksudnya ya di satu hal yang baik, Anda mendapatkan hal yang tidak baik, Anda mendapatkan suatu pertolongan mungkin ya di situ ya. Nah, jadi di situ ada baik buruknya itu ya Anda jalankan, Anda dapatkan suatu hal yang baik. Jadi jangan sampai Anda tuh terkena suatu hal yang menimpa suatu sehingga Anda tuh susah untuk bisa bangun ya. Nah, jadi di sini untuk orang show anjing udah cukup paham ya, teman-teman, untuk masuk di bulan Maret. Jadi, ya tidak perlu takut dan frustasi, banyak-banyak berdoa dan lakukan pencerahan aura, apalagi magic money, sehingga Anda itu bisa terbantu dengan Anda, ya, walaupun banyak membayar tagihan atau membayar kehidupan masa lampau, Anda masih punya tabungan ataupun masih punya sedikit uang untuk di kemudian harinya ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan untuk orang show anjing udah selesai. Ini saya akan melanjutkan untuk orang yang bersio ayam ya. Nah, di sini teman-teman saya akan melanjutkan hasil ramalan ya. Jadi kartunya udah saya kocok terlebih dahulu. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ayam ya. Saya akan buka dulu satu kartu ya. Nah, dominan apa yang bakal terjadi ya? Nah, seorang laki-laki di sini mungkin ada seorang dewa penolong ataupun orang tidak diinginkan ataupun hanya mungkin dari keluarga Anda ya mungkin ya. Nah, orang yang berciri berkulit sawo matang ya, berkulit sawo matang. Nah, di sini bisa tinggi tegap, bisa juga bisa kurus orangnya ya. Ada apa dengan orang ini ya teman-teman ya? Orang berkulit sawo matang. Coba saya tarik dulu 3 kartunya lagi. Nah, jadi di sini ya teman-teman, 3 kartu ini untuk orang yang bersio ayam. Nah, di sini untuk orang bersio ayam ya, orang yang berkulit putih, seorang wanita, orangnya badannya ideal, juga bisa gemuk ya, berkulit putih. Nah, di sini ada suatu keyakinan sangat tinggi sekali ya. Tapi di sini mengenai banyak halangan. Di sini kalau nggak salah nih, di sini ada sahabat ataupun orang yang terbaik buat Anda ya. Di sini untuk orang yang bersio ayam ini ada suatu hal yang baik yang bisa membantu Anda ya. Cuma di sini ada kata halangan. Di sini ada banyak kasih motivasi, dukungan yang luar biasa kepada Anda. Ada suatu keyakinan yang cukup tinggi ya membantu Anda, tapi di sini ada satu kata halangan. Entah kenapa bisa begitu ya. Jadi di sini gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang show ayam, ini kan tadi kan ada seorang laki-laki ya teman-teman ya, berkulit sawo matang ya ini ya. Nah, jadi di sini itulah adalah hal yang berhubungan dengan kinerja kerja, bos atasan, ataupun berhubungan dengan teman kerja Anda, ataupun berhubungan juga dengan keluarga Anda, teman sahabat ya. Karena di sini yang berhubungan dengan seorang laki-laki ini kan ada suatu hal yang baik ya, ini membantu Anda, tapi di sini tidak memberikan suatu kata jalan. Jadi kata kerjasama itu tidak bisa diberjalan dengan baik. Ada modal usaha, ada jalan cahaya titik terang, tapi orang ini yang berkulit hitam ini sengaja menutupi semua hal yang baik yang tidak yang baik yang bisa dijalankan. Tidak memberikan suatu kesempatan emas untuk Anda sehingga Anda hanya bisa berdiam diri dan kecewa ya. Apapun yang Anda harapkan itu tidak mendapatkan suatu respon, ya, tidak mendapatkan suatu kata hal yang baik. Apapun juga ya
tidak mendapatkan suatu kata kehormatan buat Anda, tidak menghargai apa yang nama keputusan Anda, sehingga susah untuk bisa berjalan dengan baik. Punya atasan, punya bos, ataupun punya ketua, ya, punya kepala, ya, dalam suatu grup ataupun menjalankan suatu bisnis, tapi tidak ada satu kata kerjasama ataupun kinerja yang baik. Jadi di sini tidak ada suatu gambaran lah yang mengatakan bahwa Anda tuh oke ataupun berpenampilan yang baik ataupun biasa-biasa saja. Nah, jadi di sini show ayam ini ada suatu keterpurukan yang bisa Anda dapatkan di sini. Coba saya akan buka dulu 5 kartunya ya. Nah, di sini di sini 5 kartunya ini mengatakan bahwa ada suatu hal yang sangat baik sekali yang bisa Anda capai ya. Ini adalah ada kata hal baik, ya jalan-jalan cahaya titik terang. Di sini ada kata janji bisa dapat terlaksana dengan baik. Nah, jadi di sini teman-teman Anda tidak perlu banyak khawatir ya dengan kata kerjasama, karena di satu sisi juga ada orang yang bisa mengajak kata kerjasama dengan Anda sendiri ya. Ini adalah orang yang berkulit hitam, ya berkulit hitam, rambutnya ikal, bisa kurus, bisa badannya berisi ya. Ini adalah kata kerjasama yang sangat baik sekali ya, yang bisa terbuka peluang emas untuk Anda. Kata janji bisa terlaksana dengan baik. Jadi di sini ya teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, di satu sisi kan ada seorang wanita yang ingin membantu Anda ya, tapi ya mungkin menghalang-halangi Anda ya. Jadi di sini juga ada seorang laki-laki berkulit sawo matang yang tidak bagus sekali ya. Jadi ya bisa dibilang ya mungkin gara-gara ini mereka seorang wanita ataupun seorang laki-laki jadi tidak dapat berjalan dengan baik ya, sehingga apapun juga tidak terlaksana dengan baik, apapun yang ya dilakukan tidak sewajarnya lah gitu ya, sehingga jawaban ataupun ide-ide itu kurang cemerlang ataupun kurang bisa lah untuk bisa dilaksanakan. Nah, jadi di sini 5 kartu ini sangat bagus sekali ya. Di sini kartu ini mengatakan bahwa kartu ini mengatakan bahwa jangan banyak gelisah, jangan banyak gundah ya. Untuk orang show ayam itu bagus sekali sih di bulan Maret. Ada banyak kata kerjasama dengan Anda. Ya, karena di sini juga memang mungkin banyak ketemu dengan orang tidak diinginkan. Ya, itu pun bukanlah suatu hal yang masalah sih, asal kita bisa berpikir bijaksana, bisa berpikir hal yang baik ya, sehingga ya tidak mendapatkan suatu keterpurukan lah gitulah ya. Jadi ya untuk hal yang tidak baik mungkin kita bisa masih berpikir hal yang baik ya. Ya mudah-mudahan yang tidak baik kita doakan menjadi baik, yang baik bisa menjadi lebih baik lagi ya. Nah, jadi di sini ya kehidupan Anda tuh memang cukup bagus sekali ya di bulan Maret ya. Jadi tetap tanamkanlah suatu hal yang pasti sehingga Anda tidak perlu mendapatkan suatu hal yang membuat Anda tuh jadi frustasi ya. Untuk orang yang show ayam ya harusnya lebih waspada. Terus yang kedua, Anda harus lebih bersahabatlah dengan lingkungan sekitar Anda, menciptakan suatu kata kinerja kerjasama, itu pun juga harus benar-benar disikapi dengan pengambilan keputusan yang baik, yang berwibawa dan tegas. Ya, di sini gambaran saya mengatakan bahwa untuk orang yang bersio ayam masuk di tahun show kerbau, itu bukan hanya suatu pengambilan keputusan yang diambil, tapi itu berdasarkan hati nurani Anda, ya, harus bisa bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda, dan jangan egois terlalu tinggi. Jika memang bisa dilunakkan, bisa dilembutkan, kenapa tidak gitu ya. Nah, jadi di sini bisa dibilang lingkungan sekitar Anda harus perlu bersahabat. Terus yang kedua, ya jangan terlalu berat sebelah karena memang kehidupan Anda tuh harus berdasarkan yang namanya balance, kata keseimbangan. Jadi dominan yang bakal terjadi itu ya kehidupan Anda tuh harus ada keseimbangan, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Terus yang ketiga, jangan acuh tak acuh tapi respon dan Anda bersahabat dengan lingkungan sekitar Anda. Jadi dominan itu yang bakal terjadi di bulan Maret. Anda harus lebih banyak berhati-hati dan jangan banyak melakukan suatu kesalahan sehingga Anda bisa mendapatkan apa yang benar-benar Anda harapkan dan apa yang Anda inginkan dapat tercapai dengan baik. Ya, oke ya teman-teman, di sini hasil ramalan untuk orang show ayam udah selesai. Ya,
Kiranya ya teman-teman ya Anda butuh magic money ya silakan mencari saya akan membantu Anda. Nanti bisa memberikan Anda suatu hal yang positif, yang baik jika Anda sudah memiliki magic money dan Anda bisa merasakan sesuatu hal yang baik jika sudah memiliki magic money ya. Saya akan membantu Anda semampu saya. Jika Anda ingin melakukan pencerahan aura, ya itu sangat lebih bagus sekali karena ini nanti untuk di bulan 3 ini Anda bisa terbuka suatu hal sinar cahaya terang yang menghampiri Anda ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan untuk orang show babi, show anjing, dan show ayam sudah selesai. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi. Ingat ya, hanya untuk bisa WhatsApp, hanya untuk bisa chatting-chattingan, jangan menelepon ataupun video call ya. Oke, teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Anggaplah ramalan hanya bersifat hiburan saja, tidak bersifat untuk memaksa ataupun percaya ramalan ini. Bisa juga dia anggaplah sebagai pedoman ataupun ya kalau misalnya Anda sesuai dengan hasil ramalan Anda alami, ya Anda syukuri dan Anda berpikir positif ya, supaya kedepannya bisa berjaga-jaga tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Oke, hasil ramalan sudah selesai. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.